Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya man kasar man ijtama insa wal basar mengitami laila sirajul manar fi yaumil qiyamah yaumil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama dihormati pengurus Masjid Al-Falah, yang dihormati para nenek mama, alim ulama, pemuka masyarakat, bapa dan ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang berbahagia. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Pertama, kesempatan menikmati hidup ini. Kerana hari tadi saja sudah sekian orang habis kesempatan. Tidak ada lagi sempat untuk beribadah. Tidak ada lagi sempat berzikir. Tidak ada lagi kesempatan untuk berdoa. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Habis kesempatan itu. Ada yang pagi tadi, ada yang malam tadi. Kita masih diberi oleh Allah kesempatan. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan bahas dua saja hari ini. Masalah salat dan puasa. Bahawa salat itu jelas, kata Rasulullah, as-salatu imaduddin, tiang agama. Maksudnya salat 5 waktu, tiang agama. Man aqamaha faqad aqamadin, man hadamaha faqad hadamadin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkannya berarti meruntuh agama. Ini perlu kita paham. Bapak Ibu yang berbahagia, di akhir hayat Rasulullah yang beliau sampaikan termasuk salat ini. As-salat beliau. Samping beliau memanggil umatnya salat, jangan ditinggalkan. Kepada Fatimah juga disampaikan, wahai ananda, ini adalah tiang agama. Baik Ibu, bahawa kalau kita baca Al-Quran, kita teliti apa saja yang diperoleh bagi orang salat, apa saja yang dapat orang yang salat itu. Yang pertama adalah ketenangan jiwa. Innal insana khuliqa halu'a idza massal syarru jazua wa idza massal khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Manusia itu diciptakan keluh kesah kepada Allah, gelisah dia. Apalagi dia kalau mendapat
musibah. Dan kalau diberi nikmat dia bakhil. Kecuali yang tidak begitu sifatnya adalah orang yang salat. Salat yang mana? Alladzina hum ala salatihim daimun. Salatnya yang berkekalan, tidak pernah tinggal. Kama senyupai salat tidak pernah tinggal. Musafir ke dia jangan ditinggalkan. Laksanakan salat jamak kasar. Terkecuali perempuan yang berhalangan. Itu yang diberi keringanan oleh Allah untuk meninggalkan salat. Lain dari itu tidak ada halangan untuk meninggalkannya, tidak ada. Tidak ada halangan. Bapak Ibu, jadi orang yang salat yang berkekalan itu bagaimana? Jiwanya tenang, tidak gelisah dia. Alla takhafu wa la tahzanu. Dia tidak gelisah, dia tidak berduka cita, jiwanya tenang. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jiwa yang tenang itulah Allah mengatakan untuk engkau disediakan surga Jannatun Naim. Itu yang dapat pertama oleh orang salat, ketenangan, salat yang tidak ditinggalkannya. Salat yang 5 waktu sehari semalam, as-salatul khams yamhullah bihinal khataya. Salat yang 5 itu kata Nabi menghapuskan kesalahan. Allah menghapuskan kesalahan. Yamhullah bihinal khataya. Tanpa tobat diampuni. Salat yang 5 waktu. Apalagi kalau dia bertobat. Itu yang pertama. Jadi orang salat itu dia tidak bakhil, dia tidak sempili. Wak kayo sempili. Iti banyak kajai balapi. Wak tagageh sepeda diri. Hari hujan payung di kapi. Taragak di ayam milola sakit. Kalau nak wak sakit, ayam sakit. 5 badan tak kesakit. Bapak ibu yang berbahagia, itu yang pertama, ketenangan jiwa. Boleh diuji. Apa saja yang terjadi dalam hidupnya, baik berdiri, baik rukuk, baik sujud. Berdiri itu menggambarkan orang mampu dalam hidupnya. Rukuk berarti orang hidupnya sederhana. Sujud menggambar hidupnya lemah, ekonominya lemah. Lihat sehari-hari, ada orang yang lemah ekonominya, ada yang mampu, ada yang lebih mampu. Berarti ada yang berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud. Itu gambaran kehidupan. Kalau tidak begitu, ajar Islam tidak jalan. Zakat tidak bisa diberikan. Orang semuanya kaya, tidak bisa. Itu yang pertama, ketenangan jiwa. Yang kedua, orang yang salat itu kontak batin antara dia dengan Allah jalan terus. Ada kontak batin antara kita dengan Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi shalah li dzikri. Kata Allah, aku Tuhan, aku Allah. Kan ada orang mengatakan kalau wahyu nak turun kita juga tahu dengan Tuhan katanya. Tapi nama Tuhan siapa? Yang menentukan wahyu. Kan ada orang berpikir mengatakan
Tidak turun wahyu kami tahu dengan Tuhan. Yang menciptakan alam sekaliannya Tuhan. Tapi nama Tuhan itu siapa? Wahyu menjelaskan, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimi shalah li dzikri. Kerjakan salat untuk ingatku. Jadi tidak bisa orang bangga dengan pemikirannya. Orang tidak bisa bangga dengan panca inderanya. Dengan indera tidak bisa bangga dia. Karena pemikiran manusia terbatas, inderanya terbatas. Mana contoh indera yang terbatas? Coba kalau semut lalu, apa yang dikatakan semut kita tidak bisa mendengar. Tidak ada terdengar doa, nanya kecil ni samui tidak terdengar doa. Adakah Nabi yang mendengar kata samut? Ada, Nabi Sulaiman. Berarti semut berbicara. Nampak Nabi Sulaiman kelalu dengan bala tentaranya, kata Raja Semut, masuklah awak ke dalam lubang lain. Nabi Sulaiman beserta tentaranya kelalu. Galak Nabi Sulaiman. Fatabassama dahikan bil qaul. Ketawa Nabi Sulaiman. Karena dia mendengar kata semut. Berarti semut berbicara. Kita tidak bisa. Tidak diberi kelebihan oleh Allah seperti itu. Itu menandakan indera terbatas. Kalau semut jauh kita tidak bisa melihat. Melihat bisa tapi tidak nampak. Tandanya indera terbatas. Ada lagi orang bangga dengan akalnya. Membahas yang gaib, akal tidak bisa. Tidak bisa akal. Tapi hanya memahami ayat Allah bahwa ini adalah ciptaan Allah. Perlukah orang berpikir? Perlu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Perlu berpikir, perlu. Sehingga agama diberikan kepada orang berpikir. Orang gila tidak ada agama. Tidak ada perintah, tidak ada larangan kepada orang gila. Kepada siapa perintah? Kepada orang berpikir, kepada orang berakal. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi yang kedua diperoleh dalam salat adalah kontak batin antara kita dengan Allah. Dalam surat Taha ayat 14. Itu ayat turun waktu Nabi Musa berhenti di Bukit Tur Sina. Beliau menuju Mesir. Rupanya siang malam berjalan, nampak cahaya di bukit. Nabi Musa pergi ke tempat itu, terdengarlah ayat ini, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis shalah li dzikri. Itu menunjukkan sejak dahulu perintah salat sudah ada. Sama dengan perintah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bukti. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana puasa ini telah diwajibkan juga kepada orang sebelummu. Berarti umat Nabi Adam sudah puasa. Umat Nabi Musa sudah puasa. Umat Nabi Nuh sudah puasa. Umat Nabi Ibrahim sudah puasa. Cuma puasanya tidak sama dengan cara syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah sudah ada. Perintah salatnya sudah ada. Itu tandanya perintah puasa sudah ada. Karena begitu, sebagaimana perintah ini telah diberikan juga kepada orang semua. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Ini tujuan. Kata Syekh Qusairi,
Orang beriman ini harus bermental takwa. Apa itu bermental takwa? Ta itu artinya tawadu. Rendah hati. Tidak sombong. Itu nata itu, tawadu dia. Rendah hatinya. Dia tidak sombong. Kala insana, kala innal insana layatga arra'ahul istaghna. Orangnya sombong kalau dia merasa cukup. Sombong dia. Jadi tawadu, ta itu tawadu. Rendah hati. Jangan sombong. Apa yang akan disombongkan? Ada jabatan diberi di dunia, sebentar habis. Kadang-kadang sebentar jabatan belum sampai ke ujungnya berhenti, masuk penjara. Kadang-kadang orang berhenti di jabatan, sakit tak? Dia tidak tenang jiwanya. Tapi orang yang salat yang tadi, apa saja liku hidup, jiwanya tenang. Bapak ibu yang berbahagia, adakah orang dahulu yang diancam oleh Allah, yang tidak mensyukuri nikmat Allah? Ada. Diancam oleh Allah, diberi bencana alam. Contohnya Qarun, kaum Musa. Hartanya banyak, bukan main. Membawa kuncinya saja dicari orang ulil quwah, orang tenaga kuat. Datang orang pada Qarun. Qarun, ini harta ini dapatnya dari mana? Dari mana kamu dapat harta sebanyak ini? Qala innama utituhu ala ilmin indi, katanya. Harta ini dapat dengan ilmuku. Nggak ada urusan dengan orang lain. Dia bangga ilmu aku, karena aku punya ilmu dapat harta aku. Nggak ada urusan dengan siapa-siapa. Apa ancaman Allah? Fakhasafna bihi wa bidaril arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu wa ma kana minal muntasirin. Kami benamkan Qarun beserta hartanya masuk tanah, kata Allah. Wa bidaril arda, kami benamkan Qarun beserta hartanya. Pamakana lahu mimpi atin. Tidak ada satu golongan yang bisa menolong. Yang suruna, tidak ada menolong. Menghindarkan diri dari azab Allah, tidak bisa. Ini kata Allah. Tidak ada yang bisa menolongnya. Pamakana lahu mimpi atin yang surunahu. Tidak ada golongan yang bisa menolongnya. Tidak ada partai yang bisa menolongnya. Tidak ada yang bisa. Bapak ibu yang berbagi, itu contoh tidak mensyukuri nikmat Allah. Ada lagi kah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mengakui dirinya sebagai makhluk yang lemah? Firaun. Wa idh farakna bikumul bahra fa anjaynakum wa ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah, kata Allah, ketika kami membenamkan, ketika kami membelah laut, bahra, kami belah laut. Fa anjaynakum, hai Musa, kami selamatkan kamu beserta kaummu.
Wa aghraqna ala Fir'aun, kami karamkan Fir'aun. Wa antum tanzurun, kamu lihat dengan mata kepalamu. Allah akan dilawan. Kami ingatlah kata Allah ketika Allah membelah lautan. Fa anjaynakum, Musa beserta kaumnya diselamatkan. Wa aghraqna ala Fir'aun, dikaramkan Fir'aun. Ini sudah dinyatakan oleh Al-Quran. Yang dikatakan Al-Quran itu benar mutlak. La raiba fihi hudal lil muttaqin, jangan diragukan. Kalau Allah mengatakan ajalnya datang, tidak ada yang bisa menggugat. Iza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sampai, sedang salat, sedang bekerja, sedang makan, sedang ketawa, langsung diambil oleh Allah. Ada lagi yang aneh. Anaknya meninggal di rantau, dia pergi. Dia pergi ke sana, sudah anaknya dimakamkan, satu dia pula lagi. Tidak juga yakin pada itu nalah. Dia pergi ke sana karena anak yang meninggal. Sudah anaknya dimakamkan, nah dia lagi. Itu satu. Ada lagi suami istri. Suaminya ini, istrinya ada tabrakan dengan mobil. Tabrakan dengan mobil. Belum dimakamkan, suaminya di dekat dia. Dia meninggal pula. Kejadian. Apalagi ada lagi suami istri. Dia meninggal satu tempat. Diantarkan oleh suaminya ke tempat itu. Di sana dimakamkan. Lalu dia pulang ke tempat yang pertama, tempat tinggalnya. Besoknya dia pula diantarkan ke sana. Besoknya diantarkan pula suami ke sana. Meninggal pula dia. Itu pun nikmat yang sangat besar bagi kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang akan datang bertemu pula dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu kejadian, pelajaran. Kalaulah datang panggilan Allah itu, kata orang Minang, tabuh di gua tiga-tiga, badan baganyua balik pulang ke tanah nan sabingkah. Badarun bunyi ayat pemandian, badasia bunyi cabai kapan, dikocong di kabek limo, badan dibawa ke musaji, diiringi salat sampai takbir. Suatu di badan dibawa ke Besaro, ia ke tanah pekuburan. Badan tergolek di liang lahat. Tanah sekapa di Pakalang. Tanah sekapa di Pakalang. Mungku dia adong ke mirat ke kiblat. Di Batih papan nasalai. Badoro tanah penimbunan. Tentagak mejan nadu menyalo si budak hitam. Doa dibaca penghabisan. Orang tidak ada lagi menyenawa, orang pulang. Sudah baca doa, apa kata orang? Allah menja'al kabrahu raudatan miryadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya bahagian dari surga katanya. Wala taj'al kabru hubratan min hubrin nar. Jangan kau jadikan kuburnya lubang neraka. Yang pulang orang. Siapa teman kita? Inilah teman. Duduk di dalam masjid menunggu salat berikutnya. Sekarang malaikat duduk dekat kita. Wa taqulul malaikah, berkata malaikat, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ini kata malaikat, duduk dekat kita. Ya Allah, ampunilah dosa orang ini, berilah rahmat kepadanya.
Itu doa. Orang mana? Orang yang duduk menunggu salat. Takantuknya bah di teman ini. Takantuk awak duduk, malaikat tetap duduk dekat awak. Cuma nyoberang kawak. Deh, menangap pengajian kantuk jo gitu. Berang. Bapak ibu yang berbahagia. Bahwa apa yang disampaikan Allah patuhi. Apa yang disampaikan Nabi ikuti. Aman awak, posisi aman. Posisi aman. Kalaulah dilengkapi perbekalan awak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah? Marhaban ya mutahhir, kata Nabi. Selamat datang hai yang mensucikan. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa yang mensucikan? Bulan puasa itu mensucikan orang dari dosa dan maksiat. Siapa orangnya? Siang hari mereka berpuasa, malam mereka bertarawih. Beruntung orang. Siang hari mereka berpuasa, malam mereka bertarawih. Apakah puasanya puasa awam? Apakah puasanya puasa khawas? Apakah puasanya khawasil khawas? Tidak masalah. Tidak masalah. Yang jelas dia berpuasa di siang hari, malam mereka bertarawih. Cuma tentu berbeda-beda tingkatan puasa tadi. Si A sebelah rumah ini dia berpuasa, dipeliharanya mulutnya. Ada orang berbunjing dia tidak ikut. Ada orang menyampaikan pesan dia ketawa aja. Ada orang marah kepadanya dia katakan ini Saimun, aku sedang berpuasa. Jelas tinggi nilai puasanya. Dia tidak ikut berbunjing, dia tidak ikut memfitnah. Dia puasa. Nanti akan terbiasa ya, mencari-cari kesalahan orang, tidak ada lagi. Kan ada orang kesalahan dia lebih banyak kesalahan orang nampak. Ibda' fi nafsika summa li ghairika. Periksa awak dulu baru orang lain. Jangan salah orang nampak. Tunggang sebarang lautan nampak, gajah di kelupuk matau tidak nampak. Itu kata orang. Kan ada orang gila mencari kesalahan orang saja. Rajin orang ke masjid, banyaklah ceritanya. Lalimnya gini. Biasanya malahnya semayang. Kadang-kadang ada pula sesama laki-laki orang. Lah masuk Islam. Besok anda datang ke masjid lah. Mana datang pak? Amba datang ya. Yang kecil ni kau nak lah masuk Islam. Kadang-kadang menggarah, tapi sebagian orang ada tidak suka di pegarahan. Ada sebagiannya baru lah masuk Islam tadi baru. Kan ada juga orang murah tersinggung. Di bulan Ramadan ini yang dipelihara, jangan mudah tersinggung awak. Seketik tersinggung, tak boleh. Tidak sama sifat kita. Orang duduk dalam masjid saja lihat sekarang. Tidak sama. Ada nama menjual, ada nama manong, ada nama duduk selo. Itu tidak sama. Duduk dalam masjid tidak sama. Jangankah sama orang kesama dengan kita. Kalau awak panuk, orang panuk belum. Tidak ada itu. Awak suka tetalunya tidak. Ini suka teh mani. Awak suka kopi. Bukan orang tak suka teh talu. Itu seleranya begitu. Ini misalnya. Tidak sama tingkah laku sifat kita. Berbeda. Tidak bisa marah awak. Tidak bisa marah. Tidak bisa kita tersinggung. Inilah yang perlu. Kenapa orang itu suatu desa ramai saja, tidak ada yang mau tersinggung. Kan ada desa ramai saja orang sana. Bertengkar tidak pernah terdengar. Kenapa? Karena dia saling merasakan. Kalau dia sakit, kawan sakit, bagaimana dia merasakan? Sebagaimana tubuhnya. Ya,
Sakit sebagian tubuh, sakit sekalian. Sakit teman dilihatnya, rusuhnya dibujuknya, anyuik dipintai, tabanam disalami, terapuang dibinjik, lupa diingin, terkaluk dijagun, aman. Posisi aman. Tapi kalau kita melihat orang dapat nikmat kita tidak senang, kita tidak aman. Awak terbalik dewa onda. Sianu ko sama nikah jawab. Awak baru onda terbalinya lah terbalik tu. An kecik mintua ke menantu. Orang menjahit menyelujui. Awak menjahit selabana. Orang menapit nasi mujua. Kita menapit nasi malam. Kami menantunya kecik. Kecik menantu ayo mak. Orang yang tak terbalik dia waktu. Mulailah isterinya tak senang terhadap orang beliau tu. Sudah itu dia hamil. Kalau dia hamil ingin pergi ke rumah sakit, orang yang punya mobil kau tahu nya tak senang. Kita tak senang pada dia. An kata bininya dah. Baiklah, tu nya sakit tu ai. Jangan tuak lainnya pakai boy. Itu akibat. Andaknya membeli mobil orang alhamdulillah. Membeli rumah rancak orang alhamdulillah. Gapu badan orang alhamdulillah. Aku ndak kurui orangnya sabui. Bandak ke kuruinya makan hati. Gapu orangnya sabui. Bandak ke gapu kelaluk sekarajui. Ndak ada nak elok. Beralik orang. Lai baik beralik tadi lai terasa sama ibadahnya basi lai dah tak berjalan ni cuma nanya bawa piti 25,000 tapi nyotoraan kurang banyak pasal sambar yang beralik tu basi baradoso itu. Bulan Ramadan inilah mendidik kita. Segala sifat yang tak baik dibuang habis. Segala sifat ditanamkan sifat terpuji ke dalam diri. Tanamkan sifat terpuji. Sifat tercela buang. Kenapa? Tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Al-hasadu yaqulu lasanata kama taqulu narul khatab. Dangki dan nado dalam batang tubuh memakan amal kebaikan sama dengan api memakan kayu yang kering. Beramal jawab tapi hati tidak baik ke orang, tidak bersih. Bagaikan api membakar kayu yang kering. Beramal habis juga. Oleh kerana itu Bapak Ibu yang berbahagia, itulah ceramah kita. Ceramah nama ceramah bulan Ramadan. Kalau panjang lah ceramah beko pengurus ibu lah. Jangan undangnya Pak Kemal Zaman tu lagi. Dan nama berhenti ceramah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.